Mawas Tititi. Namanya itu Mawas Tititi. Hai Kak Mawas, lagi nonton nggak ya? Ini pertanyaannya adalah hal apa saja nih dok yang bisa kita lakukan supaya kulit tetap terhidrasi dengan baik ketika berpuasa? Oke, walaupun berpuasa ya, Michan ya, sebenarnya kita tetap perlu jumlah air putih yang sama ketika kita nggak berpuasa. Cuman tinggal beda di cara aturnya aja nih minumnya, berarti di antara buka puasa sampai sahur kan. Jadi pas buka puasa langsung minum air putih, terus nanti menjelang sholat tarawih minum lagi, menjelang tidur minum lagi, dan sahur minum lagi gitu. Itu yang nomor satu. Yang kedua, pakai pelembab wajah. Karena kan pelembab wajah itu tetap kita perlukan walaupun kulit kita kondisinya apapun ya. Nggak kering pun kita tetap perlu pelembab wajah. Terus bisa aja nih siang-siang ngerasa panas banget, boleh kita semprotkan face mist. Face mist yang memang sifatnya menghidrasi, bikin seger gitu, Mican. Itu sih beberapa tips yang bisa dilakukan kalau puasa ya. Iya. Kalau ada yang mau face mist di Ethnic Skin ada loh, yaitu Bioderma disediakan di Ethnic Skin. Mm-mm. Banget makanya dok ya. Jadi Ethnic Transform bisa Iya, banget buatnya di sini di Ethnic Skin maaf. yes. Heeh. Selanjutnya ya dok ya, langsung aja. Banyak banget dok yang numpuk dok nih dok. Ada dari Oh ya, ini nih. Kak Eka underscore Cumi. Kak Eka underscore Cumi. Nah dia tanya, dokter, gimana cara merawat kulit wajah yang berjerawat dan berminyak ya dok ya? Kayak gitu tanyanya. oke, Apa juga? kulit wajah yang berjerawat, berminyak, perawatannya secara global sih akan sama dengan perawatan kulit biasa ya. Jadi pencucian wajah atau pembersihan wajah cukup 2 sampai 3 kali sehari aja. Jangan yang mentang-mentang berminyak banget terus jadi rajin-rajin cuci muka gitu, jangan ya. Jadi tetap pembersihan wajahnya pas mandi pagi, mandi sore, sama menjelang tidur aja cukup, Mican. Habis itu dari pola hidupnya juga harus dibenerin. Misalnya suka begadang, itu harus dikurang-kurangin begadangnya. Terus suka makanan-makanan yang berminyak, terus gorengan gitu juga harus dikurangin. Terus kemudian olahraga supaya peredaran darah lancar, jadinya juga kelenjar minyaknya bisa lebih baik gitu produksinya, nggak terlalu over. Terus yang paling penting lagi adalah pengolesan skincare yang memang disesuaikan kebutuhannya. Gitu, Mican kurang lebihnya. Nah, buat kalian yang pingin banget skincare yang sesuai dengan kulit kalian, kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter Arti nih, ada di sini nih. Langsung Mm-mm. skin. Halo, halo. Halo tuh makasih banget ya udah Iya, mau banyak banget ya. iya banyak yang gabung ya. Hai, ini ada siapa dulu nih dok? Ada Mm. Sel Anggun, ada Yunas, ada Niken. Dok, Halo, ini halo. ada pertanyaan dari Umah Hilmi di situ di komen. Mm. Dok, Mm. rose water apakah punya pengaruh terhadap hidrasi kulit? Rose water. Apa-apa? Sorry, sorry. Ini, dok, Tunggu aku cari rose pertanyaannya. Oh, ya, rose water, ya. rose water. Mm-mm. Rose water boleh aja dipakai kok untuk menyegarkan gitu. Tapi kalau ke hidrasi sepertinya tidak seheboh itu, tidak sehebat itu. Jadi sekedar untuk penyegaran seperti kita pakai toner aja Mbak Anin, tapi tidak menggantikan fungsi dari moisturizer. Jadi moisturizer tetap harus dipakai walaupun sudah pakai rose water gitu. Nah, itu ya Umah Hilmi ya jawabannya ya. Ada lagi nih. Wah, ada Isti Restiana ini. Ini teman saya ini, dok. Oh, Eh, hai. Hai, ada lagi dok saya jawab yang ini ya, yang di kemarin kita lempar kuesioner ya. Ada lagi dari Kak Boleh. Desi Deka. Dia tanya, dok, bagaimana perawatan yang baiknya dilakukan untuk mengatasi wajah berminyak dan berjerawat? Ini sama ya kayak yang tadi ya? Tadi udah, iya. Heeh. Ya sama. Ada lagi yang nggak tentang berminyak berjerawat lagi ya? Kebanyakan nanya yang berminyak gitu dok. Dari Mm-mm. Kak Ul Coba nih, apa? nih jerawat. Nah ini penyakit banget nih jerawat. Jika dipencet dengan asal,
apakah bisa menghilangkan bekas dan cara menghilangkan bekas itu bagaimana. Nah, ini kan sering banget kita nih Oke. kayak gitu ya. Jadi emang kalau lagi jerawatan tuh musuh utamanya adalah cermin, Mbak Anin ya. Jadi jangan sampai kita tuh ngaca, sering-sering ngaca yang ada bikin kita jadi gatel, risih gitu. Sebaiknya jerawat itu tidak dipecahkan secara bebas ya, Eternity Friends, karena nanti akan timbul jaringan luka. Jaringan lukanya itu malah justru akan bikin masalah jadi panjang. Jerawatnya mungkin cuma aktif selama beberapa hari atau mungkin seminggu gitu, tapi bekasnya itu bisa berbulan-bulan. Jadi coba deh ditahan-tahan supaya nggak dipecahin. Kalau memang butuh bantuan untuk mengeluarkan isi jerawat, datang ke klinik aja, karena kan kalau di klinik cara ekstraksinya itu kan pasti sudah terstandar ya, dan juga higienitas alatnya. Terus kalau memang sudah terlanjur muncul bekas jerawat, yang bisa kita lakukan tentunya nggak bisa didiemin aja. Kita bisa intervensi dengan entah dengan krim, entah dengan serum, entah dengan treatment-treatment yang dilakukan di klinik dibantu oleh dokter supaya bekasnya cepat hilang. Cuman emang problem banget sih bekas jerawat itu lebih lama penyembuhannya dibanding jerawat aktifnya sendiri. Gitu ya Gitu. kalau saya jawabannya ya. Ada lagi nih dok, Mm-mm. Mahestika. Saya bacanya ya. Dok, saya mau tanya, kenapa bekas jerawat sulit dihilangkan daripada jerawat yang muncul ke permukaan kulit ya? Kayak gitu dia tanya dok. Mm-mm. Mm-mm. Mirip ya, mirip-mirip sama pertanyaan yang sebelumnya tadi. Cuman memang penyebab jerawat itu akhirnya membekas bukan cuman karena jerawatnya dipecah secara asal aja sih, Michan. Jadi ada beberapa faktor yang memang bisa bikin jerawat itu sembuhnya meninggalkan bekas. Misalnya, nggak rutin pakai sunscreen. Nggak rutin pakai sunscreen itu akan cenderung menimbulkan bekas jerawat yang bandel gitu. Terus yang kedua ya teri dipecahin secara asal atau tidak benar ekstraksinya. Terus memang kita nih kulit-kulit Asia ini memang kadar melaninnya, kadar pigmen yang bikin warna kulit itu memang cukup strong. Jadi ketika ada inflamasi atau peradangan bisa aja menimbulkan bekas gitu. Jadi memang cukup banyak faktornya. Nah, untuk menghindari jerawatnya berbekas, sebaiknya kalau jerawat lagi radang-radang gitu langsung di treatment aja. Jadi nanti penyembuhannya lebih smooth, terus bekasnya juga nggak terlalu bandel gitu. Oke, thank you dokter. Mm-mm. Langsung aja. Iya. Itu ada yang tanya lagi dok. Itu namanya Kam_Idah yang tadi. Dia tanya, selamat siang dok, sebab munculnya jerawat batu itu apa ya dok ya? Nah, ini Mm-mm. ganggu banget nih dok. Batu nih dok. Mm-mm. Coba dok ya. Jerawat batu itu adalah sebenarnya kan jerawatnya tuh gede, bernanah, besar, bandel gitu ya. Paling utama sebenarnya memang prinsipnya jerawat adalah penyumbatan, penyumbatan Mbak Michan. Jadi harusnya pori-pori itu bersih sehingga kalau ada minyak produksi komedo itu dia bisa nggak menyumbat pori-pori gitu. Ketika ada kotoran, kemudian ada kulit mati yang nggak terangkat, itu bisa menyebabkan sumbatan pori-pori dan akhirnya bikin jerawat termasuk si jerawat batu. Gitu penyebabnya. Oke, jawab ya. Itu dok, ada yang iseng nih dok. Namanya Oyana Dendra. Tanyanya tuh dok. Gimana sunscreen bisa ngilangin masa lalu? Ya kali, kita skincare cuy. Waduh, waduh, berat tuh pertanyaannya. Dok. Berat. Ini dok, kita jawabin yang ini ya dok ya. Lupain Oyana Dendra. Ada K_68. Dok, apakah benar kalau pori-pori besar di hidung lebih susah mengecilkan daripada di pipi ya dok ya? Nah ini juga saya juga ngalamin nih pori-pori di hidung sama di pipi juga susah banget ngilanginnya. Gimana dok nih dok? Kalau cuman berdasarkan lokasinya sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Tetap namanya pori-pori besar tuh susah dihilanginnya. Mau di mana juga tetap susah sih. Jadi yang ngaruh adalah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya pori-porinya nggak gede. Itu aja, Michan. Kalau udah terlanjur ada ya harus di treatment. Gitu. Untuk lokasi sih nggak menentukan mudah atau susahnya dia untuk kita benerin lagi. Gitu. Pokoknya rajin treatment dia turning skin ya, turning friends semua ya.
Wah, ada siapa lagi nih dok? Ya kita cari yang di sini. Ada uangnya ada Bella, Beta, Saras sih. Dok pengen hidup mancung, gimana caranya ya? Hidup mancung. Gini kan ya? Hai Kak Bella, apa sih? Ini dok, dari sini ya dok, kita jawab dari Kak Khairul underscore B. Dok, tanya dong, muka aku sering banget beruntusan. Kira-kira penyebabnya apa ya? Terus perawatan apa yang tepat untuk muka beruntusan? Beruntus-beruntus. Beruntusan itu banyak banget faktornya. Yang paling banyak sebenarnya adalah ketidakcocokan sama kosmetik. Jadi coba dicek lagi ada nggak beberapa bulan terakhir nih ada ganti kosmetik nggak? Misalnya bedak atau foundation atau apalah. Pokoknya yang ditaruh di muka dari sabun wajah. Ada nggak tuh yang kira-kira habis yang dulu cocok terus tiba-tiba kok sekarang beruntusan apa habis ganti gitu misalkan. Terus yang kedua, pengaruh dari stres. Lagi banyak pikiran, lagi capek, lagi banyak tugas misalnya, itu juga bisa bikin beruntusan, kurang tidur gitu. Sama yang penting tuh makanan sih, Mican. Jadi kalau lagi beruntusan dihindari dulu makan makanan kayak telur, termasuk produk-produk yang ada telurnya gitu. Kayak kue, roti gitu, dihindarin dulu coba. Emang yang enak tuh mah bikin pemicu ya dok ya? Bisa kita alihkan kalau butuh protein yang lain. Kita alihkan ke daging sapi, terus kemudian ikan-ikan gitu yang lebih sehat gitu. Tentunya pengolahannya juga harus sehat gitu. Nah dok, berkaitan dengan stres nih. Ini ada yang tanya nih, dok. Sekarang ada dok, cara biar nggak stres tuh apa ya dok ya? Cara biar nggak stres. Aduh, kalau cara biar gak stres tanyanya ke psikolog kali ya. Kalau cara biar gak jerawatan boleh tanya ke kita nih Michan. Ini ada lagi dok dari sini. Wah banyak tanya dok ya. Ada Kak Maulida Solihah 10. Nah ini tanya, dokter mana tadi? Daguku sering banget jerawatan. Penyebabnya apa ya? And solusi mana ya? Padahal ada perawatan juga kayak gitu. Coba Oke. Memang pada daerah dagu, terus jawline sini, rahang nih, biasanya kaitan sama hormonal. Untuk tahu jerawat itu hormonal atau bukan, biasanya dokter akan menganamnesa atau mewawancara kliennya, adakah gangguan menstruasi yang pertama. Gangguan menstruasi itu bisa berupa gangguan menstruasi yang waktunya tidak teratur. Jadi bulan ini bisa dapet, bulan depan nggak dapet gitu. Itu bisa jadi ternyata jerawat itu adalah kaitan dengan hormonal. Atau menstruasinya teratur, tapi waktu menstruasi nyeri sekali, nyeri yang benar-benar mengganggu aktivitas. Itu juga bisa dikhawatirkan ada terjadi hormonal imbalance juga yang akhirnya bikin jerawat di dagu. Gitu. Selain dari hormon, biasanya jerawat di bagian bawah gitu juga ada kaitannya sama makanan. Tapi untuk memastikannya, biasanya kita singkirkan dulu yang hormon. Oke, thank you dokter. Nah ini pertanyaannya Iya. Questioner itu hampir mirip sih dok ya. Belajar sama dokter juga. Nah kita mau jawab pertanyaan siapa ya? Mirip ya. Ini ada dari Hilda, Kak Hilda underscore asik. Dia tanya nih dok, kalau mau nikah, perias minta stop pakai krim dulu karena efeknya makeup nggak nempel. Itu gimana ya dok? Oke. Benar. Ini saya sendiri pernah ketemu kok di klinik. Ada klien yang memang request seperti itu. Ini bukan hal yang tidak lazim. Ini emang banyak banget. Tapi yang perlu kita evaluasi adalah krim malamnya kayak apa dulu, ya kan? Karena krim malam kan tentunya banyak jenisnya dan kandungannya juga bervariasi dan efeknya juga akan bervariasi. Biasanya MUA itu akan mensuggest untuk tidak pakai krim malam karena menghindari pengelupasan dari krim malamnya, Michan. Tapi kalau selama ini Eternity Friends pakainya krim malam juga nggak ada pengelupasan, saya rasa juga fine-fine aja kalau terus dipakai. Kalau memang pengen ngikutin saran MUA gitu, boleh krim malamnya kita switch, kita sesuaikan yang lebih mild, lebih gentle gitu. Seperti misalnya boleh pakai serum atau krim malam yang untuk kulit sensitif gitu. Jadi nggak masalah. Nanti bisa kita komunikasiin aja.
nggak masalah ya kak ya, jadi bisa Mm-mm, dikoreksi. mm-mm. Ini udah ada kak lagi ya pertanyaan di situ di ini di live. Ada Kak Isti Ya. Restiana. Selamat siang Mm-mm. dok, saya mau tanya karena cara mengurangi komedo yang biasanya numpuk di hidung ya, padahal udah melakukan facial, tapi tetap aja kembali lagi komedonya. Terima kasih dokter Arti. Ini nah, halo Kak Mm-mm. Isti. Oke, komedo itu sebenarnya adalah memang produk alami dari kelenjar kita kan, kelenjar di wajah kita. Jadi walaupun facialnya sudah dilakukan rutin, itu komedo bukan berarti pasti nggak muncul lagi gitu. Facial adalah memang treatment yang pas untuk mengangkat komedo. Nah, untuk mengurangi biar nggak heboh-heboh banget gitu komedonya, Attorney Friends harus memastikan kalau malam tuh lakukan double cleansing, Michan. Karena komedo kan tadi kaitannya sama sumbatan. Jadi pembersihan wajahnya harus benar-benar menyeluruh. Yang pertama pakai cleansing yang berbasis minyak dulu untuk ngangkat make upnya. Kalau udah diangkat pakai kapas, terus habis itu baru pakai facial wash. Gitu, itu minimal kayak gitu. Jadi supaya kalau komedonya tetap ada, tetap datang, tapi nggak yang heboh-heboh banget lah, datangnya nggak keroyokan banget lah. Oke, deh ya, Kak Gitu. Isti. Semoga membantu. Kita jawab lagi ya dok ya. Dokter mau jawab pertanyaan yang mana nih dok? Udah banyak nih dok. Mana ya? Dari mana? Dokter mau jawab yang mana? Ada banyak banget dok nih dok. Uh. Kemarin nonton video dokter Eternity Skin, katanya muka jerawatan tetap harus pakai pelembab. Tapi kok makin lengket ya dan rasanya nggak enak. Gimana ya dok? Gitu. Oke. Jadi kalau mukanya jerawatan itu emang kayaknya tuh stigmanya udah minyaknya udah banyak nggak usah ditambahin pelembab lagi kan gitu ya. Padahal sebenarnya memang yang harus dibenerin adalah pilih pelembabnya yang lebih pas gitu. Jadi pilih pelembabnya lebih ke yang water based, yang formulanya tuh bukan krim tapi gel gitu. Kalau yang udah pakai krimnya Eternity Skin mungkin tahu ada kita punya Acne Pagi tuh yang gel bening itu juga kayak gitu tuh. Sifatnya water based terus ringan gitu nggak bikin lengket. Nah, itu ya Kak ya, semoga membantu ya Kak Aning RM. Nah, halo, ini Mm-mm. ada Dokter Putri. Ya, halo Dokter Putri. Halo Kak Tita. Hey Keren banget hey. ini sih. The best. Thank you, thank you. Jadi, ada apa lagi nih? Ini Kak dari Kak Indah Zio. Indah Zio. Hai dok, mengurangi rambut halus di wajah tuh gimana ya? Rambut halus di Mm-mm. wajah. Ini banyak juga Mm-mm. sih di dok ini DM tentang rambut yang tiba-tiba ada kayak gitu. Mm-mm. Itu gimana dok? Oke, rambut halus di wajah kalau memang mau dihilangkan bisa dengan treatment ya. Kalau dengan krim-krim agak susah sih. Dengan treatment nanti bisa hair removal-nya kalau di Eternity Skin bisa pakai laser dan juga bisa pakai IPL. Nanti dilihat aja kondisinya seperti apa. Tuh kak bisa pakai Mm-mm. laser atau IPL ya. Yuk ke Ethniskin sekarang. Mm-mm. Dari UTC dulu ya. Siapa lagi nih? Wah banyak yang nanya ini. Ada lagi dari apa nih yang bacain dong udah. Ada yang tanya. Micanya udah nikah belum? Ya rahasia. Kamu itu kok bas-bas nikah sih. Ini dok ada lagi dok dari P_Setiawati. Dok kalau buat nirusin pipi, treatmentnya apa ya? Terus harus berapa kali Apa? treatment nirusin pipi? Oh, nirusin pipi. Iya. Terus Kalau berapa untuk kali nirusin treatment? pipi, kalau untuk nirusin pipi biasanya yang eh, kita targetkan adalah pengurangan lemak ya, lemak yang ada di pipi ya. Kalau di Eternity Skin kita bisa main di injeksi, jadi kita akan masukkan cairan yang sifatnya akan menghancurkan lemak, Michan, ke dalam langsung ke lapisan lemaknya. Nah, untuk kelihatannya berapa kali pertemuan baru kelihatan tentunya tergantung tebal lemaknya di pipi itu sendiri. Jadi nggak bisa digeneralisir. Kalau tebel, misalnya cabi banget gitu, ya tentunya akan butuh waktu lebih panjang dibanding yang cabinya nggak banget-banget. Gitu. Gitu. Semoga membantu ya Kak. Ah, P_Setiawati. ah. Nah, ada lagi kita nanya lagi. Siapa lagi? Ada Kak Nasya Toy Kama. Ditanya dok, Kak
mau tanya, pipiku sering merah, penyebabnya apa ya? Lah apa ya sering merah? Mungkin karena baju Mungkin ya. baru tersipu-sipu malu. Iya, malu. Oke, kalau pipi merah itu ada banyak faktor. Kalau merahnya tuh di ujung-ujung tulang gini ya, seperti pakai blush on, itu biasanya karena sinar matahari. Dan itu tentunya akan, yang kita tanya lagi, yang krim malam yang digunakan yang seperti apa. Terus apakah merahnya itu baru-baru aja, atau merahnya emang udah dari dulu? Karena kan ada memang orang yang kecenderungannya mukanya ya blushing gitu kan ada kan, mukanya ngepink gitu kan memang ada atau baru-baru aja. Terus kita tanya lagi gimana penggunaan sunscreen-nya. Apakah sudah di reapply tiap habis sholat, tiap pagi udah pakai, habis sholat duhur, atau kalau yang nggak sholat ya habis makan siang tuh harus di reapply lagi sunscreen-nya. Nah itu apakah udah dilakukan apa belum gitu. Itu ya kak ya jawabannya ya. Kita Mm-mm. coba alih ke yang kemarin questionnaire ya dok ya. Ada Mm-mm. mana-mana yang tadi yang bagus. Banyak banget dok. Iya. Ada dari, nah ini tentang dari Kak Mariani dot Sela underscore. Dia tanya, Dok, bagaimana cara mengatasi munculnya vaskular di wajah? Apakah dengan perawatan rutin bisa hilang? Vaskular. Kayak itu ya dok, kayak Mm-mm. otot-otot merah itu apa? Vaskular tuh pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Jadi kelihatannya di pipi tuh semacam kayak sungai-sungai gitu. Ada yang warnanya merah, ada yang agak kebiruan gitu, Michan. Untuk ngilangin yang sudah terlanjur terbentuk vaskularnya, tentunya ya dengan treatment. Bisa kita nanti ke Eternity Skin yang cabang Solo baru, ada tuh lasernya yang untuk bantu vaskular. Insya Allah akan progresnya baik dengan itu. Tuh, ada di cabang Solo baru ya kak ya, kak. Tadi emang siapa lupa. Ini ada lagi pertanyaan, kita alih ke sini aja dok. Mm-mm. Hmm, Mana ya dok ya pertanyaannya yang bagus? Hmm, 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 hmm. Kayak Puri, hai Kak Anggita. Apa nih dok yang bagus ya dok ya? Ini ada Anit, Anita, Anita Slin. Dok mau nanya, saya sudah beberapa kali laser flag dan udah sempet hilang, tapi sekarang muncul lagi. Itu kenapa ya? Apakah memang harus rutin laser flagnya? Itu dok. Oke, yang maksudnya muncul lagi tentunya flagnya ya maksudnya ya. Tergantung kita harus nilai dulu bagaimana kepatuhan terhadap sunscreen-nya gitu. Jadi ibaratnya kita udah treatment laser rutin gitu, tapi kalau hari-hari kegiatan aktivitas harian di luar masih nggak pakai sunscreen ya akan balik lagi pastinya flagnya. Tapi bukan berarti apa namanya, bukan berarti kalau nggak laser terus akan balik lagi flagnya gitu, enggak ya. Jadi lebih ke perawatan hariannya harus juga mengimbangi perawatan yang di klinik gitu. Ya. Kalau mau mengulang lagi, nah, dan bisa lagi datang untuk laser flag lagi, kita bantu lagi untuk ngilangin flagnya. Oke. Thank you dokter. Ada lagi Ya. dari Kak Felisa underscore Smita. Dok mau tanya, kalau memakai krim Ethany Skin, apa masih boleh pakai masker alami? Kayak gitu tanyanya dok. Mm-mm. Kak Felisa. Masker alaminya apa dulu ya? Masker alami mungkin kita asumsikan maksudnya mau pakai timun gitu ya, dioles-oles ke wajah gitu kali ya. Mungkin. Kalau sebatas kalau sebatas kayak gitu saya rasa nggak ada masalah sih. Asal wajahnya memang tidak ada alergi dengan bahan-bahan yang ada di yang kita pakai untuk maskeran itu. Karena nggak jarang kok yang sebenarnya berbasis berbasis alami gitu ya judulnya, tapi malah justru menimbulkan efek samping itu juga ada gitu. Jadi kita yang bisa mengenali sendiri nanti. Oke, thank you dokter. Udah banyak banget nih tadi. Mm-mm. Mana ya, ada pertanyaan yang menggelitik nggak ya? Dokter bisa juga nanya pertanyaan yang menurut dokter itu butuh banget dijawab. Waduh, ini ada lagi nih dari
yang tadi Oyana Lindra kurusin badan dietoskin bisa nggak dok? Bisa banget ya dok ya. Bisa banget. Bisa banget nanti. Oke deh, Mas Oyana Dendra, nanti kita bantu langsung ya. Bisa banget. Bisa. Ada treatmentnya kok ada ya dok ya. Ada treatmentnya, terus nanti kita bisa bantu modifikasi dari obat-obatan juga. Ini ada lagi dari siapa tadi? Udah nih bekas udah. Ada dari Kak Tistiari Puji. Nah ini dokter biar nggak mudah jerawatan di area dagu dan juga kening bagaimana? Kering. Sering nih ya, sering muncul lagi, kering muncul lagi dok. Oh jadi kering muncul lagi kayak gitu dok. Gimana tuh dok? Sebenarnya perlu kita tahu dulu jerawatnya yang muncul-muncul itu penyebabnya apa. Misalnya hormon, ya kita treatment hormonnya dulu kalau memang diperlukan ya. Terus misalnya ternyata karena pola makan yang terlalu tinggi kadar lemaknya, ya berarti dibantu dengan mengurangi asupan-asupan yang berlemak, ngurangin telur gitu. Terus kalau emang itu udah bisa dilakukan, kita bisa bantu tentunya dengan krim-krim yang memang diformulasikan sesuai kondisi kulitnya dan juga treatment-treatment di kliniknya yang memang bisa kita bantu supaya kalau kering tuh ya udah kita tuntas sampai tuntas-tuntasnya gitu. Thank you dokter. Tadi Kak Anita jawab, makasih dok, tapi setelah pernah pergi ya. Oke, senang hati. Sama-sama. Ada lagi dari siapa nih? Jerawat udah, bekas jerawat juga udah. Dari nih Kak Arlita, ini juga sering juga tanyain di DM dok tentang dok iritasi di bagian hidung sama mulut sebabnya apa ya dok? Padahal nggak kena krim, jadi sering iritasi juga banyak dok yang tanya. Oke. Iritasi di bagian hidung tentunya bukan hidung sini ya, tapi lebih ke lipatan hidung belakang sini ya, sama di bagian sekitar mulut. Itu di situ memang kan kulitnya, tekstur dan susunannya di situ akan beda dengan kulit yang di bagian lain, yang lebih stabil. Di bagian-bagian cuping, terus di bagian dekat-dekat bibir itu emang lebih sensitif, jadi lebih mudah terjadi iritasi. Seandainya memang nggak kena krim, saat pengolesan gitu nggak kena krim, tapi kan tidak tertutup kemungkinan nggak sengaja kegeser, apalagi gimana gini, ya tiba-tiba kena krimnya itu kan bisa juga. Nah, cara mengatasinya, kalau pakai krim ya di daerah situ dihindarinya jangan deket-deket. Maksudnya kasih space yang agak lumayan gitu, yang di skip krim malamnya. Kalau krim sunblock masih wajib ya, sampai daerah sensitif, sampai daerah yang gampang iritasi tetap harus dipakai gitu. Terus kalau memang kira-kira heboh iritasinya, datang ke klinik ya, nanti kita akan analisa apakah perlu dilakukan dikasih resep-resep khusus untuk mengatasi area iritasi itu. Gitu ya Mbak Arlita. Thank you dokter. Iya Mbak Arlita. Juga Mbak ini Rika Septiana. Nah ini nggak asing ya. Dokter, cara mengatasi di bagian bawah mata agak perih itu gimana ya dok? Padahal waktu pakai krim tetap dihindari area tersebut perih. Iya benar. Ini harus ini dulu ya. Maksudnya aku mau tanya dulu deh. Perihnya hanya ketika lagi pakai krim aja atau sepanjang hari atau ketika sabunan wajah gitu atau gimana? Karena beda momennya saat rasa perih itu tentunya akan beda di treatmentnya. Misalkan ngerasa perih saat pakai toner, itu berarti memang karena bagian situ juga bagian yang nggak bisa kita samakan dengan bagian kulit yang lain. Bagian situ juga bagian yang sensitif. Tentunya dia memang akan lebih cepat reaktif gitu. Kalau ada kayak toner kan agak cukup strong juga, beberapa toner ya cukup strong juga kan kayak aromanya terus kandungannya gitu. Nah itu kadang-kadang memang perih, jadi harus dikulik-kulik lagi sih sebenarnya perihnya kalau apa. Oke ya Kak Itu. Next
question dari Kak Irin_Halim. Halo dok, saya kan udah lama nggak perawatan di Eternity karena COVID ini. Supaya hasilnya cepat lagi, perawatan apa yang yang rekomen setelah pandemi ini? Perawatan udah lama nggak perawatan. Udah lama nggak perawatan. Nanti ketika datang kita lihat dulu yang dibutuhkan sama kulitnya tuh apa. Jadi belum bisa dijawab di sini. Kalau nanti yang ternyata ketika datang tuh banyak komedonya, ya berarti masuk lebih ke facial gitu. Terus kalau memang komedonya nggak terlalu banyak, lebih ke rona yang kusam, terus misalkan ada bekas-bekas jerawat atau flek, ya kita lebih bisa masuk ke yang treatment-treatment pencerahan, kayak ada laser, ada ion, atau yang memang ya intinya sesuai kondisi kulit saat datang aja. Bisa kita booster apa aja sih nanti. Dan itu bisa di-combine. Jadi misalnya ternyata ada komedo tapi juga ternyata kusam, ya bisa kita combine antara facial dengan laser, itu bisa banget. Gitu. Saya Kak Irin_Halim. Semoga membantu. Ini udah. Oh, ada lagi dari siapa nih dok ya, anaknya ya dok ya. Nah, ini ada dari Anggita Kaif. Dok, krim yang aman buat bumil apa ya? Krim aman buat bumil. Untuk ibu hamil memang ada penyesuaian untuk krim-krimnya. Jadi, tapi tergantung sih ibu hamilnya kondisinya saat datang tuh gimana. Karena ada ibu hamil yang karena pengaruh hormon yang tadinya nggak berjerawat jadi jerawatan. Terus ada juga ibu hamil yang tadinya berminyak jadi kering gitu. Itu nanti tetap kita sesuaikan. Yang penting saat konsultasi diinfo ya ke dokternya kalau sedang hamil. Jadi nanti benar-benar bisa pas gitu krimnya. Gitu ya Kak Anita ya. Dan ini krimnya aman ya dok ya buat bumil, busui, pokoknya aman karena nanti disesuaikan sama sip masing-masing. Dan memang dan ada beberapa krim yang harus kita sesuaikan sih Michan. Jadi kalau serum bisa masuk, kalau serum terus lebih ke pelembab-pelembab gitu bisa masuk, aman. Aman. Ada lagi yang aman buat sama bumil dok, itu facial Derma Pro. Ya. Itu satu baru itu Derma Pro tuh bagus. Aman banget buat ibu hamil. Iya. Oke. Ada lagi. Oke, thank you. Terima kasih infonya, ya, sama-sama. Ada Kak Anta Dewi Janti. Ada Kak Jumi, Ani bacain dong terus kalau udah semua ya dok ya dok ya. Oh ini dok, ada lagi dok dari Kak Indah _Nabilah 17. Dok, kalau facial tapi muka ada jerawatnya emang nggak boleh ya dok ya? Facial muka ada jerawatnya nggak boleh, maksudnya tuh boleh nggak sih facial tapi jerawat? Kayak gitu. Kita lihat dulu jerawatnya seperti apa, terus status jerawatnya itu lagi radang banget atau enggak gitu. Kalau jerawatnya misalkan semukanya cuma ada jerawat satu, ya boleh, facial tetap boleh. Tapi kalau jerawatnya banyak gitu, penuh, terus lagi radang, gede-gede gitu, tentunya lebih baik kalau tidak facial dulu, karena malah justru akan memperburuk jerawatnya nanti. Tapi boleh treatment, bukan terus kalau nggak boleh facial nggak boleh treatment ya, tetap malah kita bantu supaya jerawatnya kering dengan kayak IPL, terus ada peeling gitu. Nanti ada banyak sih Michan pilihan-pilihan treatmentnya selain facial gitu. Oke, thank you dokter. Iya. Semua masalah itu bisa diselesaikan di Etani Skin. Komplek, jerawat, beruntusan, terus mau melembabkan, mengglowingkan, semua ada. Jadi tinggal datang aja ke Etani Skin, Etani Friends, oke? Kayaknya udah ya dok ya, hampir semua udah dijawabin. Tuh ada tuh. Dok, ada nggak perawatan yang bisa dibawa pulang? Soalnya kalau sekarang perawatan takut ada virus. Kalau perawatan yang bisa dibawa pulang tentunya ya krim ya, produk ya. Jadi akan kita bawakan produk-produk yang bisa dipakai untuk dipakai di rumah gitu. Tentunya akan manfaatnya juga pasti tinggi gitu. Manfaatnya juga pasti bagus untuk kulit. Nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk ke klinik juga takut, bisa pesan aja, bisa konsultasi online ya, Michan ya. Iya.
Bisa pada lewat DM, langsung aja DM ke Michan, bisa juga langsung ke cabang klinik masing-masing, biasanya Eterniframe belinya di mana, nah, bisa langsung di situ aja, tinggal order nanti dikirim. Makin mudah kok sekarang kok. Udah semua dok ya? Dewi Chelsea udah, Kajumi udah. Nah dok, itu Itu ada yang banget gabung dan juga tanya. Nah, karena udah 1 jam, hampir 1 jam kita kan dari tadi nge-live, dokter bisa pilih nggak 5 pertanyaan terbaik. Nah nanti akan ada gratis treatment ion senilai 175.000 buat 5 pertanyaan terbaik dok. Dokter yang pilih deh. Oke. Wah, aku ya yang pilih. Oke, tunggu ya, sebentar. Mana ini yang terbaik? Yang mana dok? Scrolling dulu. Terus scrolling dulu. Tadi yang nanya itu boleh tuh Mbak Michan yang nanya apa? Yang muka berjerawat tetap harus pakai pelembab tapi malah lengket itu boleh, itu bagus tuh. Mana ya tadi tuh ya? Muka berjerawat itu lengket. Masih gabung nggak ya? Aning. Ya, Anin. juga. Oke Kak Aning, dapat free treatment ion di Ethony Skin. Ini sambil scrolling sambil balas yang belum dibaca ya tadi. Jangka waktu facial paling bagus berapa bulan sekali dok? Nih, boleh 1 bulan sekali kalau kondisi kulitnya normal. Kalau komedonya cukup heboh, dia datangnya cepet gitu, baru di facial udah datang lagi komedonya, boleh 2 mingguan ya. 2 minggu sekali. Terus yang tadi yang berminyak berjerawat tadi tuh bagus juga tuh. Sebentar ya, scrolling. Tadi yang di itu ya, yang di Instagram questionnaire ya? Iya, kayaknya yang di question. Nanti buat pemenangnya yang udah gabung akan Michan umumin di story ya setelah ini ya, setelah kita ini aja, daripada pusing scrolling nanti kita up aja biar Iya. cari-cari ya dok. Ada yang nanya manfaat treatment ion tuh. Oh, yang Mbak Ayu. Treatment ion untuk pencerahan ya Mbak Ayu. Dia intinya masukin serum ke kulit wajah dengan dibantu alat listrik gitu ya supaya penyerapannya lebih baik gitu. Kalau buatnya apa yang punya flek-flek kita jalan juga bisa banget ya dok, dipakai ion itu bisa cepet. Iya bisa bagus. Betul. Ini ada juga nih Twin Sakuela. Sebenarnya habis mandi tuh langsung pakai krim atau pakai toner dulu ya, baru pakai toner dulu baru pakai krim ya. Soalnya kalau langsung krim nggak enak nih. Iya. Kalau mau yang ideal memang komplit skincare-nya gitu, memang habis facial wash tuh toner dulu baru krim. Cuman ada beberapa Eternity Friends yang nggak nyaman dengan step-step yang ribet. Jangan banyak-banyak dok, saya pokoknya yang simple aja, itu banyak yang seperti itu. Jadi kita asumsikan nggak punya toner. Nggak apa-apa, jadi langsung aja ketika habis cuci wajah gitu, karena ngerasa nggak nyaman ya kalau nggak pakai toner, berarti saat mukanya menuju kering, jadi belum kering-kering banget, langsung dipakai krimnya. Jadi pas mukanya masih lembab-lembab gitu, langsung dipakai krimnya supaya absorpsinya lebih bagus. Terus juga supaya produk yang dibutuhkan lebih sedikit karena lebih mudah terbaurkan karena kebantu sama air gitu. Tapi jangan yang masih basah-basah banget juga ya. Yang masih basah-basah dikit lah gitu. Dini sama-sama nih kayak ini Maciu Michan sama-sama. Sama-sama. Langsung cus Ethony Skin ya kak ya. Lanjita Kak If. Terima kasih dokter, sama-sama. Sama-sama ya. Udah semua ya dok ya kayaknya dok. Dok, serum yang bikin glowing apa ya dok biar kinclong?
Kita lihat ya kondisi kulitnya ya Mbak Hesti ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi kulitnya karena serum kita ada banyak banget, ada banyak dan sesuai jenis kulitnya nanti bisa kita atur. Jadi nggak generalisasikan ya dok. Jadi masing-masing customer ya beda-beda krimnya. Jadi ya kan kayak gitu nggak bisa. Kan banyak tuh yang tanya, kak kok nggak jual sih paketan produk kayak gitu-gitu kan? Ya jawab karena ya memang masing-masing pasien itu sendiri-sendiri krimnya, jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya kan. Betul. Beda. Oke. Waktu udah menunjukkan pukul 12. Saatnya untuk mengakhiri live ini. Thank you ya Tanife udah gabung dari jam 11 tadi sampai jam 12. Thank you juga buat Dokter Arti yang udah jawab-jawabin semua konsultasi. Sama-sama ya. Nah, oke. Tetap lancar ya puasanya. Kita bakal balik lagi. Di apa ya? Minggu depan ya. IG live berikutnya.